kasus kekerasan seksual tuh kan Pak sekarang ini. Nah itu menurut Bapak tuh gimana tuh Pak? Saya sebenarnya nggak setuju ya dengan, apalagi yang kalau nggak salah saya pernah dengar berita juga ya, masih balita dengan ayah, bahkan nama ayah, maafnya yang ayah kandung sendiri, dan alhamdulillah jangan sampai ini gitu ya. Itu juga sangat miris sebenarnya. Artinya mungkin memang di kita masih kayaknya kalau ada pendidikan seksualitas itu sebenarnya penting, tapi kadang di tempat kita udah baca seksual agak-agak sensitif gitu kan. Padahal menurut saya itu juga sangat penting, apalagi di anak-anak muda sekarang gitu ya. Itu sangat penting, menurut saya sangat bagus kalau misalnya ada namanya pendidikan seksual, supaya tidak terjadi hal-hal yang sekarang mungkin berita-berita beredar yang naudzubillah seperti itu gitu ya, miris gitu ya. Jangan sampai ada kita di keluarga kita, apalagi ya di lingkungan kita dan sebagainya, kalau bisa jangan ada lah. Menurut Bapak nih, apa sih yang menyebabkan nih orang-orang di luar sana gitu melakukan kekerasan seksual gitu Pak? Kalau menurut saya itu yang dia lihat itu mempengaruhi menjadi tabiat dia. Bisa jadi kalau menurut saya lingkungan udah pasti lingkungan ya, karena menurut saya dengan lingkungan ini, lingkungan yang kurang baik, yang maafnya ngomong mungkin pergaulan yang terlalu bebas, itu sangat berdampak terhadap kelakuan dia seperti itu. Kemudian selanjutnya yang saya bilang di tontonan dia, orang biasanya menjadi seperti itu karena memang ya kita itu kan ada nafsu, mungkin tontonannya seperti itu sehingga dia tidak bisa mengontrol nafsu itu, sehingga melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu, yang di luar kebiasaan orang, sehingga melakukan sampai kekerasan seksual seperti itu. Menurut Bapak yang salah itu pelaku atau korban Pak? Ya pasti pelakunya. Kalau korban itu kan namanya juga korban ya, bukan dia disengaja untuk menjadi korban. Tapi kalau pelaku memang karena ya tadi itu, karena dia mungkin lingkungan dia, kemudian apa yang dia sering lihat dan sebagainya, sehingga timbullah niatan buruk, niatan atau mungkin yang menurut dia sensasi yang harus seperti itu, sehingga dia melakukan terhadap korban. Jelas pelakunya yang salah gitu, bukan korbannya. Kalau korban mah korban harus dilindungi, bukan malah jadi tersangka misalnya, kasihan juga udah jadi korban disalahin lagi. Yang udah banyak yang terjadi nih, menurut Bapak apa nih harus dilakukan biar kita semua nih terhindar dari kekerasan seksual? Yang pertama, banyak kalau menurut saya kayak peranan pemerintah juga penting. Kalau dulu di Kemenku itu benar-benar mengurangi yang namanya pornografi ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, nggak paham apakah itu program itu masih jalan apa enggak di Kemenku. Itu salah satu kalau dari pemerintah. Yang kedua juga terutama adanya kalau di lingkungan masyarakat di kayak sekolah gini ya, penting ada pendidikan tentang seksualitas itu. Kenapa? Supaya anak-anak juga tahu bahwa ini yang sebenarnya seperti ini udah nikah. Kalau yang belum luar nikah itu salah. Nah itu artinya mereka harus tahu, harus paham itu. Itu kalau di lingkungan ininya ya. Kemudian dari si pemerintah, dari kita, kemudian dari pribadi juga, terutama kalau seorang muslim, menurut saya di agama itu penting. Pendidikan sangat penting. Artinya ketika dia memahami bahwa itu sesuatu yang salah, dari diri pribadi dia sadar, maka itu akan lebih bagus. Karena yang paling penting dari diri pribadi tadi sih itu. Kalau orang dia udah kuat, mau lingkungan seperti apapun, saya yakin dia akan menghindari itu. Tapi kalau dianya juga, maafnya ngomong mungkin secara keimanan, secara pribadinya lemah, dapat lingkungan yang enggak ini, pasti akan ikut gitu. Dia tontonan yang tadi bisa menjadi efek dia jadi seperti itu gitu. Menurut kalian kekerasan seksual itu apa sih? Masih yang ada sesuatu apa hubungan gitu nggak sih? Yang membuat kadang suka yang bisa bikin trauma. Iya gitu. Kadang masih kecil tapi udah dianuin begitu gitu. Kekerasan seksual itu kayak kita dilecehkan, dipegang alat kelaminnya gitulah. Setahu saya sih gitu. Mau menambahkan? Sama. Lalu menurut kalian apa sih penyebab seseorang tuh mengalami kekerasan seksual tersebut? Itu dari hasrat pelaku aja sih sebenarnya untuk melakukan pelecehan seksual tersebut. Kamu nambahin? Udah sama. Kurang lebih kayak gitu. Dan menurut kalian sebenarnya yang salah itu pelaku atau korban? Pelakunya sih kadang yang salah. Terus kadang juga korbannya juga yang kalau misalnya ini juga kadang kurang memberontak aja mungkin. Iya. Sama pelaku.
Pertanyaan terakhir ya, menurut kamu apa sih yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari kekerasan seksual tersebut? Jangan terlalu keluar malam, terus berteman sama yang positif, jangan Jangan yang Jaga-jaga negatif. aja. untuk apalagi untuk cewek ya gitu. Berada di lingkungan yang lebih baik. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama nih, kan sekarang ini banyak banget tuh ya kasus-kasus kekerasan seksual kayak di bawah umur kan. Terus menurut kalian nih kekerasan seksual itu apa sih? Boleh jawab dari siapa? Kebayang nggak? Pernah nggak kalian dengar berita tentang kayak misalnya nih, maaf ya, anak seumuran kalian disentuh-sentuh sama orang tanpa keinginan dia, diculik, ngomong diperkosa, pernah kan dengar? Nah, menurut kalian tuh apa sih? Jadi kekerasan seksual itu apa? Pemaksaan. Ya dipaksa kayak ya pokoknya dipaksa lah, kayak kita nggak mau dipegang-pegang tapi kayak iya tapi tetap dipegang. Artinya dari orang yang nggak diinginkan gitu. Orang yang nggak dikenal. Ada lagi nggak? Kita lanjut ya. Nah, menurut kalian nih, apa nih yang menyebabkan seseorang tuh bisa mengalami kekerasan seksual? Karena nafsu aja, karena orang nafsu jadi kayak dia pengen nyoba gitu. Atau pelaku melakukan kekerasan seksual kenapa gitu? Karena pelakunya sering nonton video porno, jadi nggak ketolong nafsunya. Karena kebiasaan ya. Iya, karena kebiasaan. Iya karena ya bener juga untuk nonton video porno, akhirnya dia mau nyobain rasanya tuh kayak apa, penasaran. Itu nafsunya. Iya nafsunya ya kan pasti kan kayak ya gimana sih, gitu ya, kan, pokoknya gitu pengen kan. banget gitu lah. Nah, kamu nih, yang salah itu pelaku atau korban? Pelaku, Kenapa? Kenapa yang salah pelaku? karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Coba. Penasaran ya? Iya, rasa penasaran. Kamu kenapa pelaku yang salah? Pelaku atau korban yang salah? Terus kenapa? Pelaku, Kenapa? karena nafsunya nggak ketolong. Kalau lu? Sebenarnya tergantung sih kak, tergantung korban sama pelakunya. Kalau misalnya korbannya pakaian yang vulgar, pakaian yang terbuka, bisa jadi pelakunya itu naik nafsunya. Jadi kayak ini ya, apa namanya? Mancing. Ya kalau menurut aku pelaku sih, karena nonton video kayak gitu ya tapi juga korbannya, bener kata dia, korbannya juga pakai baju yang terbuka, siapa tahu kan jadi kayak wow gitu loh, kayak jadi mancing hawa nafsu. Kalau aku juga sih pelaku, cuma kayak kata Arbi sama Kalis juga sama, kayak ya ngapain dia pakai baju yang vulgar kan di luar, ya seharusnya tahu lah sopan santun lah sedikit lah, jadi ya tergantung orangnya juga. Menurut kamu, apa sih yang harus kita lakukan biar kita tuh terhindar dari kekerasan seksual? Sebagai korban, sebaiknya kita memakai Iya, memakai apa? pakaian yang tertutup, Oh iya. Secara korbannya ya? Harus menjaga pakaiannya lah. oke, biar lebih tertutup. Iya. Ya tidak memancing orang lah, supaya nafsunya nggak gila, sama jarang keluar malam lah, Apa ya cara menghindarinya? Kalau dari pelaku menurut aku ya kontrol hawa nafsunya. Kalau dari korban jangan suka pakai baju yang terbuka, pakai baju yang tertutup yang sopan, kayak tahu tempat lah kalau mau pakai baju kayak gitu. Buat korban ya, kalau korban sih ya sama kayak mereka ya, aku tuh pakai baju yang sopan kalau lagi di luar dan tahu tempat juga. Kalau untuk pelaku ya jangan nonton video-video kayak gitulah, terus atau hawanya tuh dijaga atau nggak dikontrol gitu, udah itu aja. Menurut kalian kekerasan seksual itu apa sih? Kekerasan seksual, Iya. perbuatan yang keji sih, yang apa ya, tidak seperti contoh aja. Ada pendapat lain nggak? Saya Oh ya?
apa ya, pelecehan seksual tuh kayak apa sih, ya melecehkan perempuan gitu, itu tuh kayak nggak baik banget karena kayak bukan sesuai muhrim juga. Dari laki-lakinya ada pendapat kekerasan seksual? Sama? Oke, selanjutnya menurut kalian apa sih yang menyebabkan orang itu bisa mengalami kekerasan seksual? Itu mungkin dari cara berpakaian, cara dia berperilaku, cara dia pokoknya kalau dia aneh-aneh cara berpakaiannya ya pasti dia bakal jadi ngundang juga nggak iya sih? bakal ngundang cowok-cowok bakal buat dipelecehin gitu. Dari laki-lakinya ada pendapat nggak? Menurut kalian nih apa sih yang menyebabin kekerasan seksual itu? Gak apa-apa menurut kalian aja. Pergaulan yang bebas. Terus ada Ada lagi? lagi? Jawab Syah. Gua. Udah apa aja. Gak ada ya. Oke, lanjut ya. Menurut kalian sebenarnya yang salah itu siapa? Korban atau pelaku? Sebenarnya dua-duanya salah juga sih karena yang cewek yang korban ini kayak ngundang, terus yang pelaku juga kepancing gitu, terus dua-duanya sama-sama salah gitu. Ada lagi? Cuman kadang ada juga yang biasa aja Iya, pakaiannya gitu kan. Tapi emang Cuman cowoknya pemikirannya aja yang aja. nafsuan gitu. Untuk yang lakinya? Ya pasti punya pendapatnya masing-masing nih. Ayo dong. Kalau pelecehan itu siapa yang salah? Menurut kalian aja. Pelaku atau korban? Jawab anjay. Yang lainnya? Ketawa ge. Pelaku dan korban. Pertanyaan terakhir ya, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan supaya kita nih terhindar dari kekerasan seksual? Menjaga cara berpakaian aja sih, juga Pola pikir. Pokoknya berpakaian, perilaku supaya kita tuh nggak mengundang orang buat kita tuh dikelecehin gitu. Yang lain? Pergaulan yang terbatas. Masih terbatas ya, oke. Ada lagi? Ada pendapat? Syah. Permisi Bapak, kami dari Universitas Lampung Program Studi Bimbingan dan Konseling ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, menurut Bapak apa sih kekerasan seksual itu? Ya kalau kekerasan seksual memang harus diberantas lah. Iya. Karena merusak ya. Apalagi untuk anak-anak yang di bawah umur gitu deh. Selanjutnya, menurut Bapak apa sih yang menyebabkan seseorang itu dapat terjadi kena kekerasan seksual? Satu, pergaulan yang kurang baik, terus secara agama juga dia jauh gitu loh, dan banyak di luarnya daripada dengan keluarganya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak yang salah itu pelaku atau korban? Kalau kita tanya pelaku atau korban, nggak boleh, karena yang boleh mengatakan salah atau benar itu putusan pengadilan gitu loh. Jadi kita belum tahu apakah dia memang korban kekerasan seksual atau dia memang ada unsur-unsur lain gitu loh, seperti itu. Menurut pribadi Bapak sendiri bagaimana sih dari individunya, bagaimana caranya supaya bisa terhindar dari kekerasan seksual sendiri? Ya, dia harus tekun beribadah sesuai agamanya masing-masing gitu loh. Bergaul di tempat-tempat yang lebih bagus gitu loh, dan banyak ikut bimbingan yang mengarahkan hal-hal yang baik gitu loh, seperti itu. Terima kasih banyak ya Yes. Bapak. Izin ya Tante, menurut Tante kekerasan seksual itu apa? Kekerasan seksual itu menurut saya sih untuk masalah yang dari laki-laki melakukan hubungan seksual pada perempuan. Mungkin itu bisa yang secara spesifik bisa, atau hanya sekedar lewat itu aja bisa gitu kan. Itu sih menurut saya. Selanjutnya Tante, menurut Tante apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami kekerasan seksual?
yang perempuan bisa mengalami itu karena dia bisa juga si perempuan itu mengundang membuka aurat itu ya, dan dari yang laki juga bisa juga memang dia memang ngincar menginginkan ya, dua itulah menurut saya itu. Oke. Selanjutnya sebenarnya yang salah itu korban atau pelaku? Dua-duanya sama. Oke, menurut Tante apa sih yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari kekerasan seksual? Kalau saya pribadi, kita jangan mengumbar ya. Satu, buka aurat, berpakaian. Kedua, cara kita berbicara juga harus ada etikanya. Jadi laki-laki itu dari omongan kita bisa memancing. Itu aja ya Tante pertanyaan.